Lanjutkan diskusi kita mengenai bab 3 ya untuk penulisan tesis. Kemarin mengenai apa namanya Kushner sudah belum? Kushner belum Pak. Belum Pak. Kalau gitu hari ini kita membicarakan mengenai Kushner. Jadi instrumen penelitian namanya. Instrumen penelitian Kushner. Baik, saya akan share dulu dokumennya. Instrumen penelitian belum ya? Belum Pak. Belum. Ya, baik Bapak Ibu akan menggunakan instrumen penelitian di dalam riset yang dilakukan, baik itu risetnya mengenai hubungan kausal ataupun hubungan apa namanya sebab akibat. Ya. Jadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa Bapak Ibu dalam bab 2 itu ada teori di awal. Teori mengenai masing-masing variabel. Jadi Ibu carilah teori mengenai variabel. Misalkan teori variabel Ibu misalkan ada 2. Misalkan motivasi dengan kinerja misalkan. Maka Ibu harus cari mengenai teori mengenai motivasi, teori mengenai kinerja. Nah, apa gunanya? Gunanya teori tadi itu di samping kita memahami lebih dalam, lebih banyak mengenai variabel itu, misalkan mengenai motivasi, Bapak Ibu akan paham bagaimana sebenarnya motivasi, bagaimana kinerja, Bapak akan paham. Kemudian juga akan digunakan untuk riset tadi. Riset di mana setiap variabel itu biasanya teori masing-masing variabel itu ada teori dan di dalam teori itu akan menggambarkan apa dimensi dari variabel tadi, apa indikator untuk mengukur variabel itu. Biasanya begitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi membuat teori, misalkan variabel motivasi, mungkin akan dapat Ibu sebanyak lebih dari 5 apa itu motivasi. Tidak apa-apa. Tapi satu di antara 5 itu, Ibu akan gunakan sebagai grand teorinya. Sebagai teori yang akan Ibu pakai di dalam penelitian tadi. Nah, jadi di sini mulai dari teori mengenai suatu variabel, Ibu Bapak akan mendapatkan dimensi dari variabel tadi, Ibu Bapak Ibu juga akan mendapatkan indikator dari variabel tadi. Nah, indikator itu adalah indikator dari tiap-tiap dimensi. Nah, indikator itulah yang nanti akan dijadikan pertanyaan dalam penelitian atau Kushner, atau yang lebih dikenal dengan nama instrumen penelitian. Alat digunakan peneliti mengukur fenomena alam dan sosial. Jadi karena variabelnya menggunakan variabel sosial, maka pendekatan untuk bisa dikonversi menjadi kuantitatif dibuatlah instrumen penelitian atau Kushner. Nah, dalam Kushner tadi akan dilakukan scoring, skor jawaban dari masing responden. Baik. Ya, jadi di sini dikatakan bagaimana cara menyusun instrumen.
bagaimana menyusun sebuah kuesioner. Jadi pertama dilihat dulu apa variabelnya. Nah, kadang-kadang judul variabel yang kita buat itu kadang tidak pas sesuai dengan variabel yang ada di dalam teori. Mengenai istilah saja, tapi di dalam teori mungkin istilahnya berbeda yang Ibu maksudkan itu di dalam teori. Misalkan motivasi. Nah, di dalam teori yang kita kenal teorinya adalah teori motivasi. Mungkin Ibu di awalnya itu menganggap oh itu dorongan. Nah, mungkin ini juga oh itu semangat. Nah, bisa jadi hal-hal seperti itu dicarilah variabelnya, maka didapatkan misalkan variabelnya itu adalah variabel motivasi. Ya, oke. Nah, sudah didefinisikan, lalu dicari teorinya, pendapat ahlinya yang menyebutkan bagaimana variabel tadi, apa definisinya, apa kaitannya dengan yang lain-lain. Nah, kemudian dari variabel tadi cari dimensi, itu yang ketiga ini. Kemudian dari tiap-tiap dimensi diketahui indikatornya. Nah, lalu dengan didapatnya indikator, maka dibentuklah kalimat pertanyaan yang akan kita gunakan untuk atau kalimat pernyataan yang digunakan di dalam kuesioner. Jadi langkah pertama, tetapkan variabelnya, kemudian definisikan variabelnya tadi, lalu Ibu cari variabel yang menurut pendapat siapa yang Ibu jadikan sebagai acuan yang digunakan di dalam riset yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian dari masing variabel tadi tetapkan dimensinya, kemudian cari indikatornya, kemudian formulasikan indikator tadi dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Baik. Jadi kita sudah sampai ke pertanyaannya. Misalkan ini adalah mengenai yang pertama. Ini risetnya sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja, misalkan di perusahaan X untuk karyawan-karyawan di perusahaan X. Nah, pertama kali tadi diminta untuk mencari definisi atau teori yang mengenai motivasi dulu. Teori motivasi. Nah, kita cari teorinya. Banyak didapat teori, tapi semuanya itu cantumkan saja di dalam bab 2, teori siapa saja yang Ibu agak. Motivasi menurut si A apa, si B apa, si C masukin aja dalam bab 2. Lalu yang mana yang kita akan pakai sebagai landasan untuk membuat instrumen penelitian. Nah, misalkan di sini menurut Terry punya definisi mengenai motivasi, yaitu keinginan yang terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Jadi motivasi adalah keinginan yang terdapat pada satu orang individu yang mendorong dia untuk melakukan suatu tindakan. Jadi ada dorongan, keinginan yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan. Itulah yang menurut Terry adalah motivasi. Pas, cocok dengan yang kita maksudkan di dalam riset kita mengenai motivasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mau mengukur motivasi tadi. Nah, pendekatannya kita lihat di sini, berdasarkan definisi ini, seseorang akan bertindak atau melakukan sesuatu karena ada rangsangan yang bisa jadi merupakan pemenuhan kebutuhan. Jadi seorang akan melakukan sesuatu karena ada rangsangan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam kaitan ini maka dilihat teori Maslow
Itu teori Maslow mengatakan kebutuhan itu ada hierarkinya. Menurut Maslow ada hierarki kebutuhan. Ada lima tingkat kebutuhan itu. Mulai dari fisiologi, kebutuhan fisiologis, kemudian di atasnya telah tercapai kebutuhan fisiologis, orang akan naik lagi kebutuhan berikutnya, kebutuhan keamanan dan rasa aman. Setelah didapat kebutuhan keamanan, maka orang akan meningkat lagi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dan setelah terpenuhi, dia akan naik lagi pada harga diri, dan terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, berdasarkan tingkat hierarki kebutuhan ini dijadikan sebagai dimensi untuk variabel tadi. Nah, dan setiap dimensi tadi akan dicari indikatornya. Misalnya tabel berikut. Jadi ini motivasi. Di dalam kolom pertama, variabelnya adalah variabel motivasi. Ini saya buat sesuai dengan nanti yang Bapak Ibu cantumkan di dalam tesis. Ada 4 kolom. Kolom pertama adalah variabelnya. Nah, ini motivasi. Motivasi itu ada 5 dimensi ya. Kebutuhan fisiologis tadi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Tiap-tiap dimensi mempunyai indikator. Nah, indikator tadi misalkan kebutuhan fisiologis. Nah, 5 indikatornya. Pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan sandang, tempat tinggal, kesehatan, rekreasi, kemudian pendidikan keluarga. Nah, masing-masing indikator ini dibuat kuesionernya, pertanyaannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan instrumen penelitian. Nah, jadi di sini kebutuhan fisiologis, indikatornya 5, maka instrumennya nanti kalau satu indikator itu satu pertanyaan berarti akan ada 5. Tapi kadang-kadang orang siapkan lebih dari satu pertanyaan. Kenapa? Karena nanti akan ada seleksi untuk menyatakan pertanyaan tadi valid atau tidak, reliable atau tidak. Kalau dia valid, artinya pertanyaan tadi memang bisa untuk mengukur variabel motivasi. Ya. Kalau tidak valid, berarti dia harus diganti, dirubah pertanyaan. Nah, karena dia tidak bisa mengukur variabel motivasi. Nah, sehingga akan ada uji validitas dan akan ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi pertanyaan kita. Apakah pertanyaan kita itu tidak ambigu, tidak membuat orang mikir apa sih sebenarnya ini. Jadi kalau pertanyaan kita jawabannya hari ini merah, besok pertanyaan kita berikan lagi kepada dia, tetap dia jawab merah, berarti betul kita reliable. Tapi kalau dia berubah jawabannya, kalau hari ini merah, besok dia menjawab itu adalah hijau, maka pertanyaan kita sebenarnya tidak reliable, tidak konsisten. Dia menjawabnya ragu-ragu. Oleh sebab itu dia tidak lolos di dalam uji reliabilitas. Nah, kalau tidak lolos, maka dia diganti pertanyaan sampai dia lolos menjadi valid dan reliable. Setiap pertanyaan yang kita pakai. Nah, ini berarti kita awalnya harus melakukan tes dulu, uji dulu. Mungkin kalau kita punya rencana ada sampelnya mungkin 100 orang misalkan, terus kita akan cobakan dulu kepada beberapa orang. Ya mungkin bisa sampai 5 sampai 10 kita cobakan untuk menentukan apakah pertanyaan-pertanyaan tadi valid dan reliable. Kalau tidak valid, terpaksa kita harus melakukan perubahan sampai dia valid. Itu juga dengan reliable. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat contohnya.
ini ada 5 dimensi. Masing-masing dimensi punya indikator. Ada indikatornya. Dimensi pertama kebutuhan fisiologis itu indikatornya 5. Kemudian kebutuhan keamanan rasa aman indikatornya 4. Kebutuhan sosial indikatornya 4. Dan seterusnya. Sehingga total dari motivasi ini pertanyaannya ada 20. Bapak Ibu lihat di instrumen kolom terakhir yang kanan itu. Nomor 1 sampai 5 adalah untuk pertanyaan dari 5 indikator. Yang berikutnya instrumen 6 atau 9 atau pertanyaan 6 dan sampai 9 itu adalah untuk indikator yang kedua untuk mengukur kebutuhan keamanan dan seterusnya ke bawah. Nah, sehingga totalnya nanti ada 20 pertanyaan. Nah, 20 pertanyaan inilah yang nanti kita sajikan kepada responden kita. Kita dapatkan jawaban dari responden seperti ini. Pertanyaan pertama mengenai kebutuhan pangan tadi ya. Saya lihat pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, orang punya kebutuhan fisiologis, basic need-nya itu pertama adalah kebutuhan pangan dulu, makan. Nah, tercukupi enggak kebutuhan makannya? Kemudian pakaian, kemudian rumah, tempat tinggal, kesehatan. Jadi di sini Maslow menyatakan satu tingkatan ke tingkat lainnya itu akan terkait dengan motivasi. Jadi ada hierarki kebutuhan di mana orang bisa memanage motivasi itu berdasarkan tingkatan kebutuhan ini. Jadi kebutuhan pangan misalnya yang pertama, maka di sini pertanyaannya gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan pangan. Jadi statementnya begitu. Nah, tinggal nanti responden kita menjawab, oh setuju. Oh, atau sangat setuju. Kalau dia sangat setuju, ini kan menggunakan di dalam kurung di atas tadi daftar pertanyaan dengan skala Likert. Skala Likert ini ada tingkatannya 5, ada 7 dan seterusnya. Kalau di sini kita menggunakan 5 tingkat. Nah, kalau dia menjawab sangat setuju, skornya 5. Kalau setuju, skornya 4. Netral, skornya 3. Tidak setuju, 2. 1 sangat tidak setuju. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu mengenai kebutuhan sandang. Jadi kalau pemenuhan pakaian sudah, maka dia akan butuh pakaian. Kalau makan sudah, pakaian, kemudian tempat tinggal, kesehatan, rekreasi, pendidikan. Dan ini tingkatan daripada kebutuhan basic. Kebutuhan basic. Nah, pertanyaannya juga begitu. Gaji yang terima dapat memenuhi kebutuhan sandang. Kemudian yang ketiga, gaji yang saya terima dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Gaji yang terima memenuhi kebutuhan pendidikan. Jadi sampai dengan nomor 5 ya, kesehatan dan pendidikan. Baik. Nah, begitu terus sampai ke bawah kita akan mendapatkan pertanyaan sampai pertanyaan nomor 20. Nah, nomor 20 itu ialah mengenai aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Ya. Kebijakan pendukung untuk ini mungkin sudah ada Bapak Ibu dia sudah sampai kepada dimensi kebutuhan aktualisasi mungkin dalam proses ya kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk promosi jabatan, kebijakan pendukung untuk kerja secara optimal nih aktualisasi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya sampai nomor 20. Nah, nanti dari jawaban-jawaban itulah nanti kita lakukan scoring.
Itu baru satu variabel. Kemudian variabel yang kedua tadi adalah prestasi kerja. Bahwa mutu prestasi kerja ini dimensinya ada 6. Ini menurut teori siapa ini? Prestasi kerja ini ada 6. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam tesis di bawah nama variabel ini tuliskan aja nama yang nama teorinya, nama teori siapa, supaya nanti si penguji nggak bingung lagi, nggak akan nanya lagi. Prestasi kerja misalkan tadi motivasi Maslow, misalnya dalam kurung Maslow tahun berapa. Begitu juga dengan prestasi kerja. Prestasi kerja ada 6 dimensi, masing-masing dimensi ada indikatornya. Kalau mutu hasil kerja, dimensi pertama indikatornya ketelitian, kerapian, ketuntasan. Maka instrumennya pertanyaan nomor 1 mengenai ketelitian. Pertanyaan nomor 2 mengenai kerapian. Pertanyaan nomor 3 mengenai ketuntasan. Lalu masuk ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan 4, 5, 6, 4 dan 5 itu adalah bekerja cepat sesuai target, konsisten dengan hasil kerja, itu merupakan dimensi dari volume hasil kerja. Volume hasil kerja ini adalah dimensi kedua dari variabel prestasi kerja. Jadi begitu. Dan seterusnya sampai ada 16 pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Misalkan tadi ketelitian. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti. Itu statement yang kita sampaikan pada responden. Dia jawab nanti setuju, berarti skornya 4. Kita lanjut. Ini tadi pertanyaannya 16. Maka ini pertanyaannya ada 16. Baik. Nah, ini tadi. Validitas reliabilitas. Jadi setiap pertanyaan yang kita ajukan harus diuji apakah valid atau tidak. Sudah itu. Yang kedua, apakah reliable atau tidak. Nah, jadi setelah kita cobakan terhadap misalkan 10 orang, lalu kita ambil datanya, lalu kalau ini rumusnya, masukkan ke rumus, tapi saudara-saudara nggak usah hitung-hitungan, cukup masuk ke dalam aplikasinya saja, ada di sana SPSS namanya, gampang sekali, masukkan datanya, nanti keluar hasilnya. Dengan rumus ini dia akan keluar langsung hasilnya di sana. Mana pertanyaan-pertanyaan yang valid, mana pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid. Itu juga mana yang reliable dan mana yang tidak. Nah, kalau yang tidak, kita harus lakukan perubahan pertanyaan supaya sampai dia menjadi valid. Nah, seperti sekarang ini misalkan. Ini yang ke kanan, ini prestasi kerja tadi kan 16 pertanyaan. Maka kolomnya adalah 16. Pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 16 pertanyaan. Nah, ini yang kita tanyakan kepada responden kita. Responden pertama itu menjawab pertanyaan pertama adalah setuju. Kalau setuju skornya 4. Gitu. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk responden pertama. Dia menjawab nomor 4. Skornya 4 berarti dia setuju. Pertanyaan 7 sampai nomor 16 itu dia jawab skornya 5. Kalau skor 5 itu kan sangat setuju. Nah, jadi tinggal masukkan ke sini responden 1 berapa ini kita responden kita atau sampel kita di sini ada berapa nih? Ada 35 orang sampelnya. Berarti masing-masing orang tadi sesuai dengan orangnya, responden nomor 22 jawab apa? Nanti masukkan di sini. Nah, lalu di skor total. Nah, ini diolah secara statistik. Ini ada alatnya, dan yang penting menginterpretasikan hasilnya itu artinya apa. Nah, jadi artinya bahwa pertama ada
pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan perubahan. Nah, dilakukan perubahan. Kalau sudah valid semua bisa digunakan untuk mendapatkan pertanyaan yang jawaban yang sebenarnya. Baru dimasukkan kita misalkan tadi 100 orang, baru 100 orang yang kita tanya. Nah, setelah ditanyakan kepada 100, dikumpulkanlah jawabannya seperti ini, lalu diolah datanya oleh statistik. Statistik sekali lagi alat bantu Ibu untuk mendapatkan solusi dari suatu problem. Nah, itu yang itu nanti akan digunakan solusinya. Nah, ini data yang kita masukkan, responden 1 sampai responden 36. Ini X jawabannya, jawaban dari responden, ini Y, kemudian nanti X2, Y2 ini adalah dari statistik, nanti keluarnya datanya begini, sampai nanti keluar hasil akhir yang menyatakan dia valid atau tidak, reliable atau tidak. Nah, jadi ini alatnya saja. Sekali lagi yang membantu Pak Ibu untuk menetapkan. Tapi prinsipnya di sini hitungannya adalah kita mencari R. Kalau R yang kita hitung itu lebih besar dari R yang di tabelnya, maka itu dikatakan valid. Nah, di sini valid. Nanti sebenarnya di dalam hitungan statistik langsung keluar mana pertanyaan 1 valid atau tidak, 2 valid gitu. Begitu juga dengan reliable. Nanti mana yang reliable, mana yang tidak. Baik. Ini olah-olahan datanya. Mungkin sekedar untuk tahu saja bahwa dari mana datang angka itu kalau kita menggunakan aplikasi statistik, datangnya dari sini, ada rumusnya. Tapi rumusnya itu yang dibantu penyelesaiannya oleh statistik tadi. Jadi kita tinggal masukkan datanya saja. Baik. Baik, kita buka ruang diskusi dengan Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang perlu penjelasan lanjut, kita persilahkan. Pak, nanya Pak, boleh Pak? Oh iya, silakan. Pak, misalnya kalau nggak reliable itu berarti harus kita ganti pertanyaannya ya Pak? Ya. Kalau hasilnya nggak reliable. Betul. Kalau kan 2 uji kita, uji validitas 1, validitas, uji reliabilitas 1. Kalau dia tidak valid, dia dirubah pertanyaan. Oke, Pak. Kalau tidak reliable, dirubah pertanyaan. Betul. Makasih, Pak. Baik. Silakan Pak Nofriandi. Itu apa solusi kalau buat yang nggak valid itu cuman diganti pertanyaan atau ada solusi lainnya ini ya Pak? Pertanyaannya bagus nih. Bagaimana solusinya? Kita kan kalau melakukan pertanyaan dirubah lagi, pertama pertanyaan itu apa diyakini valid lagi atau tidak? Bisa berulang-ulang kan? Jadi apa solusinya untuk supaya kita tidak terlalu lama dengan membuat pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyiapkan instrumen ini? Pertama, siapkan pertanyaan lebih dari 1 untuk setiap indikator. Kita lihat lagi ya. Nah, sekarang misalkan indikator pemenuhan pangan yang paling atas indikator itu. Di sini kan 1 pertanyaannya. 1 pemenuhan pangan untuk A, B-nya pemenuhan sandang, nomor 2, C-nya pemenuhan tempat tinggal rumah, nomor 3,
Kemudian pertanyaan nomor 4 mengenai kesehatan, pertanyaan nomor 5 mengenai pendidikan. Jadi masing-masing indikator hanya satu pertanyaan. Nah, solusinya lebih dari satu dibuat pertanyaan untuk mau diuji. Nah, itu satu. Sehingga nanti kalau nanti dalam uji pertama itu nanti indikator ternyata tidak valid atau tidak reliable, maka tinggal dikeluarin aja. Masih ada pertanyaan yang valid. Jadi masih punya pertanyaan valid. Ya, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, Bapak Ibu tidak usah bikin pertanyaan. Tidak usah bikin pertanyaan baru, tetapi Ibu buka jurnal penelitian orang sebelumnya mengenai variabel itu. Kan kita tidak menciptakan variabel. Kita mencari variabel-variabel yang memang di dalam teori ada. Tapi kadang-kadang judulnya aja yang mungkin tidak pas sama dengan yang kita maksud. Nah, oleh itu cari variabel teorinya. Misalkan motivasi ini. Motivasi ada teori Maslow misalnya. Kemudian ada variabelnya. Ini variabel apanya? Oh, dimensinya. Ada indikator. Nah, itu nanti di dalam penelitian orang, Bapak di jurnal, Bapak Ibu buka, nanti Ibu akan mendapatkan juga kuesionernya. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaan seperti yang di sini ini, Ibu akan dapatkan nih pertanyaan yang begini. Dalam jurnal yang sudah dipublish, Bapak Ibu pakai gunakan pertanyaan itu. Jadi tidak membuat pertanyaan baru, cuma menyesuaikan saja. Menyesuaikan. Nah, jadi dengan demikian, Bapak Ibu sudah diyakini bahwa variabel apa instrumennya tadi atau pertanyaan itu sudah dilakukan ujinya oleh orang tadi. Tapi Bapak Ibu tetap juga memasukkan ujiannya, tapi tidak melakukan di awal tadi. Tapi langsung ke 100 kan tadi awalnya 10 orang dulu. Tidak usah lagi 10 orang, langsung saja ke 100 dipakai. Karena sudah pernah diuji validitas, diuji reliabilitasnya oleh penelitian sebelumnya. Itu Pak Nofri Andi. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ya, baik. Jadi tidak usah untuk ini tidak usah membuat variabel baru dulu, membuat pertanyaan baru. Baik. Ada saya Pak. Ya, Pak Erik. Iya, maaf Pak Aswin tadi mengulang tadi yang ketika kita tidak membuat pertanyaan, kita bisa melihat referensi di jurnal ya Pak ya. Ya Pak. Nah, dalam menentukan pertanyaan itu, berarti semacam ngejiplak atau gimana Pak? Mohon maaf, maksudnya mohon tadi yang saya bilang apa mengambil pertanyaan itu apa diperbolehkan gitu? Oh, boleh. Jadi kalau kuesioner itu boleh Bapak ambil. Ya. Jadi itu tidak termasuk ke dalam kesamaan Plagiat. Plagiat Pak maksudnya. Enggak, itu sudah ada teorinya. Jadi Bapak sebutkan teori Maslow. Terus menggunakan kuesionernya penelitian sebelumnya siapa? Sebutkan aja Pak. Gitu Pak Erik. Enggak termasuk ke dalam plagiat. Baik Pak. Jadi Bapak enggak perlu membuat pertanyaan baru. Bapak sudah cantumkan, Bapak cantumkan ada penelitian-penelitian sebelumnya. Kan Bapak di dalam bab 2 kan pertama teori. Yang kedua mengenai penelitian sebelumnya. Bapak masuk aja penelitian sebelumnya siapa yang Bapak pakai. Tapi itu menggunakan ini kata penelitian sebelumnya berarti Pak. Harus dicantumkan itu.
gitu, Ya, Pak. memang ada di bab 2 menyuruh Bapak itu untuk melakukan riset terhadap penelitian-penelitian orang yang sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang Bapak lakukan. Memang ada bab itu di mana salah satu ya, misalkan Bapak di samping motivasi, Bapak di dalam penelitian sebelumnya juga ada motivasi, tidak dengan leadership, tapi dia menggunakan motivasi nanti mungkin dengan variabel lain. Nah, ya, jadi Bapak cantumkan variabel penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan yang Bapak gunakan untuk melihat variabel yang Bapak pakai. Gitu Pak Erik. Ya, benar. Baik, Pak. Jadi kekhawatiran Pak Erik tidak perlu karena itu tidak termasuk ke dalam plagiat. Tapi cantumkan ya teori siapa, malah ini di bawah tulisan variabel motivasi dalam kurung itu Maslow tahun berapa?